Mana dia? Ya. Tema kita, buang semua racun dan di dalam hati dan pikiran kita. Buang, ya, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada LPKA Ternate hadir. Selamat anak-anak, kalian boleh belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mendengar kata racun, ya, pasti pikiran kita itu hal jahat. Ya toh, namanya aja racun. Tapi aneh, nggak sedikit ternyata manusia itu suka racun. Betul tidak? Nah, racun di sini tidak harus berupa racun, entah berupa serbuk atau berupa air, cairan, atau berupa tablet, macam-macam. Tidak sedikit makanan pun yang diberi racun. Tapi pokoknya yang namanya racun itu pasti merusak dan ujungnya itu pasti membunuh atau mematikan. Semua racun. Nah, kita harus belajar hari ini untuk mengambil keputusan dan berkeputusan menolak racun dan tidak suka racun. Ya ngapain? Ya seringkali saya berkata bakso masih enak. Ngapain cari racun? Oke. Nah, tapi tidak sedikit di antara manusia justru menyukai racun. Nah, ada racun yang sangat berbahaya, yaitu racun yang nggak kelihatan mata. Oke, kalau itu berupa serbuk, berupa bubuk, berupa makanan, permen, cairan, minuman, ya berupa daun atau apa sajalah, itu kelihatan, saudara. Tapi ada racun yang tidak kelihatan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, racun itu kalau yang kelihatan pasti masuknya bisa lewat mulut, ya lewat mata, lewat hidung, lewat telinga. Itu yang kelihatan atau disuntik. Tapi racun yang tidak kelihatan, itu jauh lebih berbahaya daripada racun yang kelihatan. Nah, racun yang tidak kelihatan itu masuknya lewat dua tempat. Satu pikiran kita, dua hati kita. Itu dua pintu masuknya racun yang tidak kelihatan. Wih, ngeri sekali saudara. Kalau kita memperhatikan racun yang tidak kelihatan. Jauh lebih mudah dikenali. Kalau racun itu kelihatan. Berupa serbuk, bubuk, cairan, makanan, berupa benda-benda tertentu, bisa. Itu jauh lebih mudah untuk kita tolak, kita atasi. Oke, Max, senang sekali Papi, kamu ikut gabung. Tapi yang sekarang kita mau pelajari adalah racun yang tidak kelihatan. Nggak ada baunya, nggak ada warnanya, tidak ada bentuknya, nggak ada. Tapi itu ada. Contoh, kebencian. Itu racun, saudara. Benci, dendam, sakit hati, iri hati, kecewa, patah hati, galau, putus asa, khawatir, takut. Aduh, banyak-banyak. Itu racun semua. Dan saya ulangi, racun-racun itu tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya, tidak ada baunya. Enggak kelihatan sama sekali. Berupa angin juga tidak, hembusan sesuatu juga tidak. Tolong ya, percabulan, hawa nafsu, kecewa, sakit hati, dendam, khawatir, takut, putus asa,
was-was. Jangan-jangan, jangan-jangan. Saudara, itu semuanya racun. Betul, dari Surabaya Bu Melati. Iya, ternyata ada racun yang tidak kelihatan. Masuknya lewat pikiran dan lewat hati kita. Saudara, kalau saya bicara ini saya itu sedih sekali. Setan kurang ajar betul. Racun yang merasuk pikiran orang dengan suara-suara. Hari-hari ini saudara, ada nggak sedikit orang diganggu dengan suara-suara. Suara yang membuat dia kacau. Suara yang membuat dia nggak bisa tidur. Suara buat stres. Suara itu. Nah, beberapa yang lalu kita belajar soal suara-suara itu. Lawan suara-suara itu dengan suara juga. Kalau suara yang datang dari iblis, maka kita bisa lawan dengan suara juga. Coba saya ingin matikan lampunya. Ya. Nah, suara-suara itu berupa racun yang membuat orang takut. Kemarin, ya, ada seorang ibu datang kepada istri saya, lalu istri saya manggil saya. Selasa besok, ya, Selasa besok, dia dipanggil dokter. Ini di Amerika ya. Nah, dia sudah takut. Ya, terus apa yang kamu takuti? Jangan-jangan nanti saya dapat vonis ini, vonis itu. Ya ampun, kenapa sih nggak bisa melawan racun itu dari yang negatif dengan yang positif? Dia minta kami doakan. Saya bilang enggak, itu nggak bisa didoakan. Kamu harus melawan sendiri. Yang negatif itu lawan dengan yang positif. Apa positifnya? Saya nggak ketemu positifnya. Karena dokter manggil saya. Nah, begini kami katakan kepada ibu ini. Kenapa nggak bisa berpikir, berita cek saudara berapa waktu yang lalu. Ternyata saudara itu tidak ada penyakit apa-apa. Semuanya bersih. Saudara, ketika kami katakan kalimat itu, langsung wajahnya berubah. Iya ya, kenapa kok saya nggak bisa mikir yang positif? Siapa tahu ini hal yang positif, bukan negatif. Wah, langsung. Jadi kami nggak doakan. Ya udah, karena memang itu nggak perlu didoakan. Racun itu datang dengan berbagai macam cara. Maaf, sebelum semua kita melakukan kejahatan, semua anak-anak saya, semua warga binaan, maaf kalau saya harus katakan kalimat ini. Sebelum kejahatan itu kita lakukan, sebelum dosa itu kita buat, pasti ada pendahuluannya. Dan itu suara, itu racun yang tidak kelihatan. Ketika ada seorang yang sedang dibuat kecewa oleh orang lain, ada racun masuk, bunuh aja, pukul saja, bisa terjadi. Ada orang diam-diam baik-baik, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dikagetkan temannya, bisa beli handphone baru, bisa beli motor baru, bisa beli mobil. Racun itu masuk. Iri hati. Bayangkan tidak ada apa-apa. Tadi persahabatannya baik. Tiba-tiba racun iri hati masuk. Yang teman baik sahabat jadi musuh. Ayo, siapa saja yang mendengar kebenaran ini. Baik via Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audionya. Jangan izinkan si setan peracun itu merusak hidup saudara dengan mengirimkan, menembakkan racun-racun itu yang merusak cara kita berpikir. Berapa banyak suami istri
tadinya keluarga baik-baik, aman, nggak ada apa-apa. Masuk satu racun. Wih, jangan-jangan ini. Nah biasanya kalau sudah menerima kata jangan-jangan, secara catatnya, nggak lama kemudian si pembunuh, si yang peracun itu pasti kirimkan fakta. Entah ada WhatsApp, entah ada berita dari orang yang bisa disambungkan dari pikiran jangan-jangan ada tulisan, ada berita. Wah, betul juga kalau begitu yang aku pikirkan, aku curigai ini. Padahal nggak ada fakta itu. Ya. Di dalam, mau ada yang bilang kaget ini. Ya, di dalam peristiwa sehari-hari. Saudara, ada kata, apakah masa lalu juga bisa jadi racun? Bisa sekali. Bisa sekali, nanti kita bahas. Ini mengerikan sekali. Ya, jadi tiba-tiba tidak ada apa-apa. Istilahnya nggak ada hujan, nggak ada angin. Atau klik, masuk ke pikiran ini. Oh, pantesan. 3 hari yang lalu, kok dia lagi seperti menyembunyikan sesuatu. Bayangkan, 3 hari yang lalu. Wah, hari ini ada fakta begini. Wah, ini benar ini. Benar. Nah, di dalam bahasa ilmu jiwa, itu namanya asumsi. Saudara, asumsi itu sebetulnya sama dengan kecurigaan. Ya, kecurigaan, asumsi. Gunung Sugihadir, puji Tuhan. Saudara, asumsi itu juga racun. Jangan-jangan, kira-kira, mungkin. Ya, ada yang tambahkan, gunakanlah penguasaan diri. Betul. Saudara, racun itu nggak perlu banyak. Ya, racun yang benar, maaf ini saya berkata. Racun yang benar itu cukup sedikit saja. Ya, justru kalau racun itu perlu banyak, itu bukan racun. Sirup, maaf. Racun yang hebat itu cuma sedikit. Lihat, bisa ular, racun ular sedikit. Lihat sengatnya lebah, kecil. Nah, itu yang membunuh. Maka itu perhatikan yang sering keracunan, maaf sebagai kalimat ini, yang sering keracunan, jangan bodoh lagi. Nanti setan kirim racun terus. Rugi sekali, iya prasangka buruk. Jangan-jangan asumsi. Saudara, sejak zaman dulu, zaman di Taman Eden, Iblis memberikan racun kepada Hawa. Mungkin Hawa, kamu dengarnya begini. Hai Adam dan Hawa. Semua buah di taman ini boleh kau makan. Jadi gak ada yang dilarang. Nah itu dia. Oke, hati-hati Arya dalam di tol. Ya, Purbalenyi. Nah kalau iblis itu memberi racun, gak pernah gruyok gitu, jor gitu banyak, enggak. Racun yang dikirimkan iblis itu sedikit, kecil. Kadang-kadang cuma satu kata. Ya, kok sudah keluar dulu Bekasi? Kenapa cepat sekali? Ya, Tuhan menolong ya. Oh Tuhan, suara-suara kami, anak-anak kami ini kiranya dapat tempat yang baik untuk bisa ikut belajar. Ya, Senin, Rabu, Jumat ini. Ya selamat main juga. Papa senang kamu hadir. Jadi saya ulangi saudara. Sedikit sekali.
yang dikirimkan oleh iblis. Putus asa, betul. Putus asa itu sesuatu yang pasti kecil terjadinya. Putus asa. Terima kasih. Dari lapas mana tadi yang kirim? Ternate, LPKA. Ini anak-anak, maka itu kalian jangan putus asa. Ya sudah, kalau sudah salah ya terima, nanti Tuhan akan tolong. Ya, saya ulangi lagi. Racun itu pasti kecil, sedikit. Ya, racun itu enggak pernah banyak, sedikit sudah mematikan. Nah, itu yang dibuat oleh iblis atas hidup kita. Cuma sedikit. Ya, sekecil. Lagi enak-enak makan. Tek. Ada satu aja suara. Satu kata saja. Tek, masuk. Wih, langsung berhenti makan. Wih, langsung mendidih hati ini. Saudara, maka itu jangan izinkan. Berapa hari lalu, dendam juga racun, betul. Yang paling mematikan malah. Maka itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Benci saudaranya, tidak mengampuni saudaranya, itu seorang pembunuh. Iya, sakit hati itu racun yang mematikan. Nah, berapa hari yang lalu ada seorang istri yang kirim foto ke saya. Fotonya saya pertama nggak ngerti. Ada kardus, lalu ada berapa kaleng bir. Nah, dia nyebut ini kelakuan suamiku. Saya masih belum mengerti. Nah, setelah besoknya saya baru sadar. Oh ya, saya belum jawab juga. Oh iya, dari Kalimantan, Kutai Barat. Hadir, makasih Esther. Nah, sehari kemudian baru saya balas. Saya bilang begini. Sebelum kamu menghakimi suamimu, kenapa kok minum barang itu lagi? Coba periksa diri. Ya, benci itu racun pembunuh. 1 Yohanes 3:15 ini kita lihat. Saya bilang begini pada si istri itu. Coba periksa dirimu. Maaf ya. Mungkin suami lari ke barang itu. Karena ada kecewa dengan istrinya. Bisa terjadi loh. Atau kalau nggak dengan istrinya coba tanya. Ada masalah apa? Kok sampai kamu lari ke barang itu? Ya, nah sebelum racun itu bekerja, saudara dan saya harus memasukkan pikiran positif dalam hidup kita. Ya harus pikiran yang positif dalam hidup kita. Belum tentu apa yang kita pikirkan jelek itu betul-betul jelek untuk yang bersangkutan. Belum tentu. Hari ini contohnya, kami kaget. Ya, kami baru ketemu saudara ini. Ternyata mereka itu cerai. Nah, perceraiannya unik sekali. Uniknya di mana? Gak ada masalah. Nah, saya juga baru tahu itu. Nah, jadi ketika mereka ke pengadilan, gak perlu pengacara. Karena memang dinyatakan, sudah gak ada kecocokan, gak ada masalah, masih baik. Cuma 10 hari prosesnya. Langsung surat cerai itu keluar. Ini baru kasus yang kami alami. Oh iya, bisa begitu. Ya jadi nggak ada masalah uang, nggak ada masalah orang tiga, nggak ada sakit hati, nggak ada. Nah itu hukum Amerika. Ya udah, kalau memang sudah nggak cocok, nggak suka, walaupun nggak ribut, bisa itu cerai. Wih, keren juga itu. Nah itu loh contoh. Racun itu kecil-kecil, sedikit cara kerjanya. Ya, saya jagung yang woman and Hawa. Ini anak saya dari Taipei ikut juga. Oke, nah
Kita lihat ada yang kirim ayat. Filipi 4 ayat 8. Supaya pikiran kita tidak dirasuki ya racun-racun itu, maka ini penangkal racunnya. Wih, keren sekali ya. Ini penangkal racunnya. Filipi 4 ayat 8. Jadi bersyukur kepada Bapa di surga. Sekalipun setan-setan itu buat racun. Dan jumlahnya nggak pernah banyak, cuma dikit-dikit. Ternyata Papa memberikan penangkal racunnya untuk pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, satu, semua yang benar. Dua, semua yang mulia. Tiga, semua yang adil. Empat, semua yang suci. Lima, semua yang manis. Enam, semua yang sedap didengar. Tujuh, semua yang disebut kebajikan. Delapan, semua yang patut dipuji. Keren. Pikirkanlah 8 hal itu. Nah, ini penangkal racun untuk pikiran kita. Terima kasih Papa. Jadi penangkal racunnya nggak perlu kita beri di apotek. Penangkal racun yang kirim setan nggak perlu kita cari dokter ke rumah sakit. Tidak. Cukup. Semua yang benar. Pikirkan itu. Contoh, satu kali saudara. Ada kakak beradik ribut besar. Kakak beradik ini sangat akur, sangat akrab, sangat baik. Tiba-tiba suatu hari, belum lama kejadiannya. Si adik ini marah ke kakaknya. Nah, kakaknya kaget. Loh, kenapa kamu marah? Sudah tahu cara iblis ngasih racun ke adiknya ini? Ternyata dia ngitung. Belum pernah kakak dalam 3 minggu tidak nanya kabar anak saya. Terus saya itu tanya, loh yang buat kamu marah itu kenapa? Saya tanya si adik, saya belum ketemu kakaknya waktu itu. Biasanya minimal sehari itu sekali dia nanyain anak saya. Minimal. Bisa sehari sampai 4 kali. Dan memang sayang. Ya omnya ini sayang pada ponakannya ini, anak adiknya. Saudara, ternyata 3 minggu itu si kakak ini tidak nanyain kabar kemenakannya. Nah si adik bapaknya si kemenakan ini marah. Nah kakaknya kaget. Kaget betul. Loh kita ini dari sejak kecil sampai sekarang akur-akrab. Seharusnya kan kamu nanya dulu, Pak, sibuk apa? Sampai 3 minggu ini gak nanyain anak. Kan kalau seandainya pikirannya positif, oh mungkin kakakku sibuk. Oh mungkin anaknya lagi perlu waktu untuk ini. Oh mungkin mertuanya lagi perlu dia. Oh mungkin pelanggan-pelanggannya lagi membutuhkan dia. Oh mungkin istrinya perlu ditemani. Saya jelaskan begitu. Daripada kamu tiba-tiba marah. Ya, harta warisan juga bisa jadi racun. Uang, ngeri sekali. Dan semua kejahatan itu berupa uang. Ya, hampir semua kejahatan. Racun itu memang sedikit. Tapi efeknya itu bukan hanya bagi yang teracuni. Tapi orang di sekitarnya juga bisa ikut karena akibat racun itu betul. Itu Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Nanti kita akan baca. Masa lalu yang dihadirkan ke hari ini oleh si peracun itu. Itu bisa menjadikan racun. Hidup jadi stres, hidup jadi tertekan karena masa lalu. Nah jadi saudara, penangkal racunnya ada di Filipi 4 ayat 8. Itu dia. Baru ada komen apa lagi. Nah ini
Dari Tobelo ada masukan bagus. Curiga, istri tidak datang besuk. Apakah itu racun? Betul. Iya, loh, biasanya dia datang loh. Ngirim makanan untuk aku. Ini sudah 2 minggu. Nggak datang, nggak ada kabar. Nah, itu bisa jadi racun. Ayo warga binaan, ampuni suami atau istri atau anak, ya pacar juga yang masih pacaran. Ya enggak, kalau enggak datang, jangan pikiran jelek dulu. Itu tadi penangkal racunnya Filipi 4 ayat 8. Coba mikir yang positif. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu, oh mungkin dia lagi ini, oh dia lagi itu. Kan baik. Ya, misalnya yang kita pikirkan positif, ternyata faktanya itu negatif. Misalnya, justru kita mengalami kemenangan. Kenapa? Karena begitu kita sudah mikir positif tentang istri kita kok enggak kunjungan, anak kita enggak kunjungan, suami kita enggak kunjungan misalnya. Pacar enggak ngunjungi di dalam LP. Saudara perhatikan, pikir yang positif. Ternyata yang positif kita pikirkan tidak. Dia buat negatif, enggak apa-apa. Kita sudah bersih dulu hati dan pikiran ini. Tapi kalau yang negatif kita jalankan dulu. Begitu nggak dapat kunjungan, tiba-tiba langsung, wih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Padahal nggak begitu yang kita pikirkan faktanya. Nah, akan jadi rusak hubungan itu. Pokoknya saudara, kalau yang positif itu kita masukkan. Dan yang positif itu adalah firman Tuhan. Maka hidup ini jadi indah, hidup ini jadi nyaman, hidup ini jadi tenang, hidup ini jadi lega, hidup ini enak sekali. Gak ada beban sedikit pun. Kata jangan-jangan itu racun dalam hidup kita. Jangan kita biarkan hal kecil saja meracuni kita. Oke, lihat ini kalau cara kerja racun. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ada yang ngomong ini. Dari mana sih Dikalang ya? Lupa apa enggak. Kalau enggak dijawab WA-nya, terus jangan-jangan. Nah itu setan yang menang. Karena jangan-jangan terus. 13 atau 15? 13 ya Filipus, maaf. Oh bukan, ayat 15 berarti. Ya, ayat 15. Oke ya, maka itu kata jangan-jangan itu racun saudara. Kita tunggu aja lihat buktinya nanti ya. Ya, berapa terjemahan ya? Ibrani 12 ayat 15. Jagalah, hati-hatilah, waspadalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Artinya pengampunan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Wow. Ayat ya, Ibrani 12 ayat 15. Pastikan, tegaskan, harus serius. Supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Tuhan. Anugerah. Nggak mau terima pengampunan. Pastikan juga. Supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh. Dan menimbulkan masalah. Sehingga mencemari banyak orang. Lihat itu. Kalau racun kepahitan, racun tidak mengampuni, racun kebencian, racun jengkel, ya bibitnya, ya yang kecil-kecil dulu, jengkel. Saudara kita biarkan bekerja di hidup kita. Ngeri sekali. Setan yang masuk dalam hidup kita itu tumbuh akar pahit.
BIS. Lihat itu ya, BIS. Oke. Jagalah, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Keren ya, saya ulangi. Jagalah, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya itu. Anak-anak, kalian yang satu sel, satu kamar, kadang-kadang ada saudara yang jengkelkan. Mungkin ada saudara baru masuk. Ya karena orang baru masuk. Ya pasti tingkahnya aneh-aneh, penuh kecurigaan. Tolong ya, kalian yang sudah jadi murid Tuhan Yesus harus jadi garam dan terang. Buat saudaramu yang baru gabung, yang baru masuk. Enggak enak memang. Saya bisa merasakan bagaimana saudara tinggal di satu ruangan dengan orang-orang yang berbeda, yang enggak saling kenal. Maaf, apalagi semua kita yang dalam ruangan itu, pasti kita adalah orang bermasalah. Ayo, jaga jangan ada yang keracunan. Lepaskan pengampunan, hidup dalam damai, sabar sampai waktu yang ditetapkan. Kalian bebas, sabar. Memang berat, kami tahu itu. Tuhan tolong semua anak-anakmu warga binaan di LP manapun, di rutan manapun. Tuhan berikan kesabaran, berikan damai-Mu, berikan sukacitamu walaupun itu mustahil. Apalagi bagi mereka yang sudah lama gak dikunjungi keluarganya. Ampuni ya keluarga kita, apalagi yang jauh-jauh. Ya Tuhan berikan nikmat buat para petugas untuk bisa menjaga keharmonisan, menjaga suasana hati para warga binaan ini. Tuhan memang sulit, tapi Bapa di surga bisa memberikan damai yang luar biasa. Nah hati-hati racun itu. TSI ya. Waspadalah supaya jangan seorang pun di antara kalian meninggalkan kebaikan hati Tuhan. Karena orang semacam itu, semacam apa? Orang yang meninggalkan kebaikan hati Tuhan, yang mengabaikan kebaikan hati Tuhan, menjadi seperti tanaman beracun yang bisa menularkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. VMD-nya Filipus. Wih, hamba Tuhan hebat dari Denpasar. Keren. VMD-nya, lihat ini. Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Tuhan, mendapat pengampunan, mendapat kasih karunia Tuhan. Hati-hatilah supaya tidak ada orang seperti tanaman pahit yang tumbuh di antara kamu. Orang semacam itu dapat mencemarkan, meracuni seluruh kelompokmu. Wih, FAYH. Ya, FAYH. Hendaklah saudara saling menjagai. Keren ya, sebagai saudara dalam Kristus saling menjagai. Supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada kepahitan, tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai, itu kepahitannya. Oke? Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak, meracuni kehidupan rohani banyak orang. Bayangkan saudara,
seperti itu. Wih, Arjun, Papa senang sekali kamu ikut belajar. Bagaimana puasamu, nak? Ya, Papa berdoa ya supaya puasamu lancar. Kurang berapa hari lagi kamu menang. Ya, ini anak saya masih puasa. Jadi, kalau saudara dan saya mau menjaga hati dan pikiran kita terhadap racun-racun yang dikirimkan oleh si peracun itu, maka hidup ini pasti sehat. Hidup ini pasti luar biasa. Oke Arjun, terima kasih Papa doa untuk kamu. Untuk puasamu selesai dengan kemenangan. Nah, ayo siapa yang sambil mendengar ini, tapi hidup saudara sedang keracunan. Makan penangkalnya tadi ya, Filipi 4 ayat 8. Semua pikiran jangan-jangan itu tolak. Selalu katakan positif. Kalau toh orang itu memang berbuat negatif, selama hati kita sudah siapkan yang positif, maka kita tidak akan terpengaruh oleh yang negatif itu. Ayo kita belajar lagi dari Kain. Ya, oke, saya baca ini komen dari Kutai Barat. Racun sakit hati ibarat sampah yang tidak bisa dibawa ke surga. Ngapain? Nggak bisa masuk surga. Di surga tidak ada tempat sampah. Amin. Ya. Wih, luar biasa itu. Oke ya, kita lihat dari Kain. Racun datang. Kita buka Kejadian 4 ayat 5. Lihat ya anak-anak saya, semua warga binaan, dan siapapun kita yang belajar mendengar ini, hati-hati. Ayo kita belajar dari Kain. Setan menembakkan racun. Setan meracuni pikiran Kain. Pasal 4 ayat 5. Boleh berapa terjemahan? Boleh bos. Lalu Opa lupa ini Yosia Brian yang di mana? Opa lupa. Ya, maaf ya. Yos, oke. Udah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Nah, racunnya ditembakkan ke Kain. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Wih. Baik, luar biasa. Baik, Om Ishak, senang sekali ini bisa ikut belajar sekarang. Ya, Om ya, salam buat Tante. Ini ada saudara orang tua ini ikut belajar. 90 ya umur ya, lan ya papi. Ayat. Tetapi terhadap Kain dan persembahannya, Tuhan tidak memperhatikannya. Racunnya masuk. Lalu Kain menjadi sangat marah. Wajahnya muram. BIS. Tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Nah, karena ditolak, 91 ini. Ada Opa umur 91 ikut belajar. Om puji Tuhan, Daniel senang Om ikut belajar ini. Oke, Kori, ya. BS. Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali. Dan mukanya geram. Wih. SI. Tetapi tidak kepada Kain dan persembahannya. Karena itu Kain sangat sakit hati. Dan mukanya kelihatan masam. Wih, jelek sekali. Oh, terus kamu toh maaf Opa lupa. Jadi kamu dapat tempat kuliah di mana, Jos? Opa belum tahu itu, belum dengar. Oke, puji Tuhan ya Om. Tuhan berkati Om untuk ikut belajar. Nah, saudara, seharusnya ketika Tuhan menolak, ya, Kain harusnya sadar, tanya, Tuhan, kira-kira aku kurang apa
Ya, Sam, tenang sekali. Papa kamu ikut belajar. Kenapa ya Tuhan? Kok persembahanku nggak ditolak? Kan bisa. Tuhan pasti jelaskan. Oke, ada komen. Ketika kita menanggapi kata-kata beracun yang masuk ke dalam hati, maka kita telah siap untuk dipakai oleh si iblis. Betul sekali itu. Ya Om, nanti diusahakan kalau Daniel ke Surabaya bisa ketemu. Nah, jadi bisa dihadapi. Kenapa? Persembahanku kok ditolak Tuhan. Tapi Kain sudah nggak mau tahu. Racunnya bekerja mengerikan sekali. Tapi papa kita itu luar biasa. Ketika papa tahu hati Kain panas. Mukanya muram, merah. Ya, oh ini cucu saya kembar lagi ikut. Halo, selamat pagi. Opa senang sekali kalian kembar ikut belajar firman. Nah, lihat Etna. Jadi walaupun Kain sudah marah, hatinya panas, mukanya, sudahlah. Firman Yahweh kepada Kain. Ini yang selalu membuat saya heran pada Papa di surga. Dalam kondisi saudara dan saya seperti Kain, penuh kemarahan, nggak terima karena persembahannya ditolak. Tema, kamu sudah balik ke Jawa atau masih di Nias? Ya. Tapi Papa di surga tetap lembut. Saya ulangi ya saudara kejadian 4 ayat 6 ini. Kain jelas marah, kecewa, nggak suka kepada Tuhan. Karena cara dia mempersembahkan korban itu nggak berkenan. Jadi dia marah kepada Tuhan. Dia jengkel, pokoknya panas hatinya kepada Tuhan. Ini loh hebatnya Papa kita di surga. Papa tetap berfirman kepada Kain. Begini firmannya. Mengapa Kain? Hatimu panas dan mukamu muram. Kenapa? Lihat ayat 7. Ya ayat 7. Papa itu baik sekali loh saudara. Ya ada yang tanya. Kalau orang lain di luar rumah yang beracun, kita bisa hindari menjauh. Tapi kalau orang dalam inner circle, ya lingkaran dalam sendiri, bagaimana mengatasi kalau beracunnya setiap detik? Enggak lah. Ya, sejajatnya sebuah racun, kalau kita punya penangkalnya, maka racun itu enggak akan kena kita. Walaupun ditembakkan tiap, muara ini harus keluar, lapas kelas 2B, Tuhan memberkati. Ya, tolong yang tanya ini tadi baca Filipi 4 ayat 8. Jadi ini ada masalah dari salah seorang saudara kita. Ya, kalau orang yang lain di luar rumah yang meracuni, kita bisa hindari menjauh. Tapi kalau orang yang dalam inner circle, dalam lingkaran dalam kita, yang serumah, tiap detik bisa meracuni. Enggak apa-apa. Ya, kalau kita punya penangkalnya, enggak apa-apa. Maaf. Contoh waktu COVID yang lalu. Ya, COVID yang lalu. Oh puji Tuhan Tema, kamu mau berangkat ke Surabaya ya? Ya. COVID yang lalu. Maaf ya. Kalau imun kita kuat, mau kumpul orang yang kena COVID pun, kita nggak akan kena. Karena kita kuat. Ini kisah nyata saudara, waktu COVID. Ada teman baik saya. Mamanya meninggal itu 2021 waktu Delta itu. Mamanya meninggal. Dan saya nggak tahu kenapa, maaf, jangan tanya saya. Tidak ada gereja hamba Tuhan yang bisa memakamkan. Akhirnya saya dihubungi karena saya kenal baik. Ya udah. Saudara, saya berangkat. Nah, itu pertama kali saya hadir di pemakaman.
zaman COVID itu. Lah itu kan di tempat pemakaman yang terbuka siang hari jam 2. Panasnya seperti itu. Peti sudah dibungkus luar dalam. Lah saya itu nggak bisa suruh pakai APD. Tahu ya, alat pelindung diri. Wah, pihak pemakaman tidak mengizinkan. Saya bilang, maaf saya persingkat. Kalau perlu buat surat pernyataan tanda tangan, saya akan buat. Bukan saya mau sombong, tidak. Saya tahu. Imun saya tahu. Karena saya selama COVID itu jaga diri baik-baik. Oleh karena kemurahan Tuhan. Untung mereka nggak sampai saya suruh buat surat. Tapi tetap ada kalimat. Jadi kami tidak bertanggung jawab. Tolong para petugas menjadi saksi. Ya udah saya bilang, ya waktu itu ada 6 orang. Oke, bapak-bapak kebetulan laki-laki semua. Ya, keluarga jauh. Ya karena mereka juga nggak pakai pelindung diri. Saya dekat, nah karena saya mimpin pemakaman dekat dengan peti itu. Terus saya bilang kepada para petugas, saya tahu kekuatan saya, imun saya. Yang kedua juga, bukankah jenazah ini sebelum masuk peti sudah dibungkus? Ya, disil saudara, waduh ketat sekali. Udah terus petinya kan dipatri, istilah dilas gitulah. Udah dilas, dibungkus lagi pakai plastik. Jadi nggak usah pakai tanda tangan, tapi saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan saya kena COVID, yakinkan saya nggak akan menuntut pihak pemakaman. Nah itu contoh kesaksian. Betul. Sampai lewat berapa hari, keluarga mereka itu yang meninggal tanya, Koden aman? Aman, sehat-sehat. Sampai dicek hampir tiap hari. Koden penciumannya normal. Normal. Gimana rasanya? Ya ada, bilang nggak apa-apa kok. Nah itu loh contoh. Jadi kalau orang dalam rumah setiap detik mengirimkan racun. Aduh keren sekali ya. Tidak akan kena racunnya. Kalau kita sudah ada penangkalnya. Hati kita bersih. Oh di STT Telkom. Wow pasangan sekali. Baru tahu ini Jos sukses ya untuk kuliahmu. Nah ini loh saudara. Jadi penangkalnya ada di Filipi 4 ayat 8. Hati kita bersih. Oke kita lanjut. Masih Kejadian 4. Jadi Tuhan berfirman kepada Kain. Kenapa hatimu panas? Masih ayat 7 ya. Kita ulangi ayat 7. Kenapa hatimu panas? Wendra, Bapak senang sekali kamu belajar. Oh iya, Amang Sianipar. Hebat. Ayat 7 ya. Lihat ini firmannya. Jadi Tuhan yang dimarah-marahi Kain. Tuhan yang istilahnya dimaki-maki. Tapi Tuhan gak marah. Tuhan gak tersinggung. Malah dengan baik, manis hati. Tuhan bicara. Apakah mukamu tidak akan berseri Kain? Jika engkau berbuat baik. Jangan panas hati. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu hati. Aduh luar biasa. Oh Eti kamu disapa itu. Oh ini Eti. Oh ya kira sapa ya. Wih sahabat saya dari Surabaya. Hadi apa kabar kamu senang sekali dan kamu muncul. Tetapi Kain jika engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Sangat menggoda di depan pintu. Belum masuk. Engkau harus berpuasa atasnya. Coba TSI-nya. Saya mau baca kalimat ini. Jadi walaupun dia marah-marah kepada Kain. Kepada Tuhan. Tapi Papa tetap lembut. Kalau kamu Kain melakukan yang benar. Tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Nah dijelaskan toh. Ya, oi orang Brisbane kumpul. Esra tadi opa lihat kamu.
Saya ulangi TSI-nya. Kejadian 4 ayat 7. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahan. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, nah ini masalahnya. Jadi dia yang berbuat salah tidak benar, marah-marah ke Tuhan. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa yang bagaikan binatang buas, sudah siap menerkam dan menguasaimu. Tapi masih diberi kesempatan. Kamu Kain harus mampu mengalahkannya. Nah, jadi kan tergantung kita. Betul enggak? Baik. Amang Tambunan. Nata. Lupa ini siapa. Oke ya. Jadi sekarang tergantung kita. Bagaimana? Ya, Markus 7. Nah ini masih yang tanya. Bagaimana kalau racunnya itu setiap detik ditembakkan ke kita? Keren tadi pertanyaannya. Ini dia. Markus pasal 7. Ya. Bagaimana kalau racunnya tiap detik? Karena tinggal serumah orangnya. Ya. Hebat ya. Pokoknya begini. Orang yang nyimpen banyak racun. Pasti nggak lama cepat mati juga kok saudara. Maaf. Ya habis dia ngumpulin racun banyak-banyak. Ya kalau yang diracuni nggak kena, racunnya nggak bekerja, ya racunnya kan dia sendiri. Kan begitu hukum alam ini. Yusak Lasimo, sahabat baik saya dari tahun 80-an. Senang aku Lasimo, ya. Oke, ini ada komen hebat dari hamba Tuhan muda. Papa baca. Bukti kebaikan Papa. Dalam kesalahan dan kekeliruan kita pun. Papa masih mendidik, betul. Dan mengajari kita untuk tidak salah melangkah. Papa bukan pribadi yang kejam. Betul Sam, Papa setuju. Ini loh, ya catatan betul. Oke. Markus 7. Ya udah mulai 15 ya. Apapun yang dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 16, ini teguran kasar. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Kalau saya pakai bahasa Surabaya, ojo budekon gitu loh. Maaf ya, ini bahasa Surabaya. Ojo budekon gitu ya, nggak enak. Hei, jangan kau buat tuli telingamu. Kalau kamu punya telinga untuk mendengar firman ini, dengar. Kecuali yang tuli, aduh maaf. Ya, saudara, ini terus ayat yang ke 20. Sebentar. Ayat 18 gimana ya? Iya, 18 dulu. 18 Filipus. Markus 7 ayat 18. Maka jawabnya. Ini loh, yang punya kuping dengar ya. Yang gak punya kuping gak usah dengar ya. Memang gak punya kuping. Jadi gak dengar. Maaf. Maka jawab Yesus. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Kalau saudara dan saya memang sudah bersih, hati dan pikiran kita jernih, murni, nggak ada kejahatan setitik pun, maka racun-racun boleh ditembakkan ya ke hidup kita. Saudara, maka racun itu enggak mempan. Itu dia. Salam kenal. Oke, salam kenal balik. Jadi yang dari luar itu enggak bisa menajiskan kita. Kalau di hati kita, di pikiran kita itu bersih. Maka itu yang tanya tadi, orang boleh mengirimkan racun kepada kita. Kita tidak akan kena. Ayat 20. Ya, ayat 20. Katanya lagi.
Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi bukan yang masuk, bukan racun itu. Tapi kita masih belum beres, masih belum bersih. Maka itu kita keracunan terus. Oi, orang Dili, Bondia, ya gabung. Ini loh saudara, kita harus jaga hidup kita. Oi, Pauline senang sekali gabung. Ya, jadi bukan yang dari luar, racun-racun itu kita nggak usah urusin. Yang penting kita sehat, hati kita bersih. Ya, maka itu Amsal 4:23 nggak usah dibaca. Dari dulu Markusnya, Markus 7, Amsal 4:23. Jadi, kalau hati kita jaga dari semua sampah-sampah dunia, ya, maka sampah-sampah itu nggak bisa meracuni kita. Oh, ada tambahan lagi Samuel. Berarti untuk membentuk antibodi kita itu, yaitu pikiran dan hati yang bersih supaya nggak terdampak racun. Betul. Jadi ada kekuatan dalam diri kita. Wah, luar biasa. Maka itu Tuhan akan tolong untuk kita harus hidup dalam kebenaran. Oke, Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka yang keluar itu kehidupan. Dan kalau ada orang atau setan, si peracun kirim racun, selama hati kita bersih, pikiran kita bersih, gak akan terpengaruh. Ya, dari Y kanan, ya, ada komen bagus. Kelas 2B Y kanan, Lampung. Kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita percaya. Terima kasih. Wah, ini saudara-saudara dari Y kanan, hebat. Betul. Kita ini jadi apa? Tergantung apa yang kita pikirkan dan yang kita percayai. Benar. Kalau saudara mempercayai racun-racun itu punya kuasa, ya keracunan. Tapi kalau kita mempercayai kuasa darah Yesus, itu sudah membersihkan, menyucikan kita, mendetoks kita. Maka tidak ada racun yang bisa mempan bekerja. Weh Yuli, Papa senang sekali nih ya, Philip kemana? Salam ya. Wih, saudara hebat sekali ya. Kalau memang kita bersih. Nah kapan kita bersih? Oh TSI, oke. Masih Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan waspada. Karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Wih bagus sekali terjemahan ini ya. Saya ulangi lagi. Amsal 4:23 terjemahan sederhana Indonesia. Jagalah hatimu dengan waspada. Karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Nah itu dia. Akhirnya yang saya cari muncul. Pak Philip ternyata. Senang nak Bapak kalian dua muncul. Jadi kalau hati ini bersih saudara. Maka mau berapa banyak pun racun ditembakkan oleh si peracun. Kita nggak akan terpengaruh. Karena kebal. Tuhan memberikan kekebalan dalam hidup ini. Jelas ya? Lah kapan kita bersih? Kembali pada firman. Yohanes 15 ayat 3. Nah ini loh. Penangkal racun yang kedua setelah Filipi 4 ayat 8. Maka sekarang kita lihat Yohanes 15 ayat. Kepencet lagi ini. Gimana ini? Kok nggak mau hilang? Maaf. Maaf saudara. Oke. Lah. Kok kembali? Lah. Ini apa sih ini? WA ini kenapa? Oke. Saya nggak ngerti IG ini kenapa begitu, maaf. Ya, ini racunnya. Oh, nggak salah Sam, itu betul. Lah, kok keluar lagi ini? Ya, itu betul sekali yang kamu tulis itu Sam. Dan itu sungguh-sungguh
luar biasa. Tuhan itu bekerja. Ya, oke, sebentar. Ini IG-nya kok ada gangguan. Oke ya. Nah, ini dia. Awas Wendra. Kepencet itu tadi. Ya. Tadi penangkal racun yang pertama itu Filipi 4 ayat 8. Sekarang penangkal racun yang kedua. Kalau hati kita sudah bersih, maka racun seganas apa, racun sejahat apa, tidak akan kena. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Steven, baru gabung kamu. Sudah bersih. Sudah didetoks. Ya, enggak ada racun-racun lagi. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oh, ternyata penangkal racunnya adalah firman Tuhan. Masukkan firman itu. Oh, Samarinda harus pamit. Tuhan memberkati. Oke, AYT. Kamu memang sudah dibersihkan. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. PS, kalian sudah bersih. Karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Ya. Terus TS, OPS. Oh, sudah ya. TS. Kalian masing-masing sudah dibersihkan. Dan siap berbuah. Karena ajaran yang aku berikan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita. Oh, dari Manado ada tambahan komen. Percaya racun jadi keracunan. Amin. Hati-hati. Percaya kita, kalau kita percaya sudah dibersihkan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus, kita mendapat kehidupan. Amin. Ya sudah. Ayo mulai hari ini semua racun-racun kita keluarkan dari hidup kita. Yang negatif, ya, yang jelek-jelek, jangan-jangan iri hati, nggak suka. Oi, Pak Bernard Tarstein, puji Tuhan. Tadi Koden ketemu sama Robert ya, ya bisa ketemu. Ternyata iparnya Kisi ya Bernard. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ini ayat yang terakhir. Oke. Mazmur 73 ayat 1. Ayo hati kita bereskan mulai hari ini. Mazmur Asaf. Oh, Gunung Suge, mohon izin Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya diyakinkan kita ini. Tuhan itu baik. Bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. AYT. Sungguh Tuhan itu baik kepada Israel. Kepada mereka yang hatinya murni. PS. Sungguh baiklah Tuhan bagi umatnya. Bagi orang yang berhati murni. Nah itu kebaikan Tuhan. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita murni, pure in heart, maka yang baik itu bekerja di hidup kita. Puji Tuhan nak, semua kita dapat teguran dari firman Tuhan. Karena ada yang mengaku, saya sedang ditegur lewat pelajaran ini. Nah, bukan cuma kamu, semua kita. Karena seringkali kita izinkan racun-racun itu masuk. Jangan bodoh lagi mulai hari ini, saudara. Ayo kita hidup dalam kebenaran. Amin. Yaitu yang memerdekakan kita. Yang oleh kebenaran itu kita dibersihkan total. Kalau kita sehat, kita bersih. Nggak ada lagi racun-racun yang bisa masuk ke hidup kita. Oke, ada yang tanya. Kalau kita menghakimi orang dan mengukir masa lalu orang itu, termasuk racun, iya. Kita memberi stempel. Oke, Tobelo luar biasa. Kita memberi stempel pada seseorang. Oh, dasar kamu. Padahal orang itu sudah bertobat. Ayo hari ini
kita kembali kepada penyucian kuasa darah Yesus dan kuasa firman. Maka kalau kita tidak bisa keracunan, karena kita nggak bisa diracuni, karena memang kita dibersihkan total oleh kuasa darah Yesus dan firman-Nya, maka kita akan sehat. Roh, jiwa, tubuh kita. Ya, berarti kembali pada kita lagi, betul. Perspektif kita, sikap hati kita sangat menentukan. Betul. Puji Tuhan. Begitu ya, Gijo. Papa senang sekali kamu hadir. Oke ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan mau bodoh lagi untuk kita mau diracuni, untuk kita mau dikirimkan racun atau jahat. Tidak. Kita jadi pemenang semuanya. Shalom.